Warung kopi itu selalu penuh, siang dan malam. Tak pernah sepi, tapi ada satu hal yang membuat semua orang merinding. Tak satu pun pengunjung pernah membayar. Anehnya, pemilik warung justru semakin kaya. Sampai akhirnya ia sadar, yang datang ke warungnya bukan lagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, terima kasih sudah mampir di channel ini. Sebelum ceritanya semakin dalam, jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena dukungan kalian membuat channel ini terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang sering kita temui, tapi jarang kita sadari. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta dijauhkan dari jalan pintas yang menyesatkan. Amin. Dan sebelum lanjut, kalian yang nonton hari ini berasal dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang, kita mulai kisahnya. Pak Darsa hanyalah penjual kopi pasar. Warungnya berdiri di sudut paling sepi, terbuat dari kayu tua yang mulai lapuk. Atap sengnya sering berisik saat tertiup angin, seakan ikut mengeluh bersama pemiliknya. Bangkunya patah di salah satu sisi. Mejanya miring, hingga cangkir kopi sering bergeser sendiri. Kopi yang diseduh Pak Darsa tak selalu basi, namun sering dibiarkan dingin, karena tak ada yang meminumnya. Setiap pagi, ia membuka warung dengan harapan, dan setiap sore, ia menutupnya dengan kekecewaan. Di seberang warungnya, ada warung kopi lain yang selalu ramai. Tawa terdengar, uang berpindah tangan, asap kopi mengepul hangat. Pak Darsa hanya duduk di bangku patah itu, menatap dari kejauhan. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Pembeli tak kunjung datang. Yang setia hanya lalat dan debu pasar. Saat matahari mulai condong ke barat, Pak Darsa menatap pasar yang perlahan sepi. Di dadanya rasa sesak tak bisa ia jelaskan. Bukan marah, bukan sedih, melainkan perasaan kalah sebelum berjuang. Ia menutup warungnya lebih awal. Bukan karena lelah, melainkan karena tak ada lagi alasan untuk menunggu. Dan tanpa ia sadari, di balik kesabaran itu, tumbuh benih iri yang kelak akan menuntunnya ke jalan yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu Pak Darsa pulang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena dagangannya laku, melainkan karena tak ada lagi yang bisa ditunggu. Langkahnya berat menyusuri jalan desa. Tangannya kosong, pikirannya penuh. Di rumah, lampu ruang tengah menyala redup. Istrinya duduk dengan wajah tegang. Di lantai tergeletak buku sekolah anak mereka yang lusuh. "Dapat apa hari ini?" tanya istrinya singkat. Pak Darsa terdiam. Ia meletakkan teko kopi kosong di sudut dapur. Bunyi logamnya terdengar nyaring, seolah menegaskan kekosongan hari itu. "Belum rezeki?" jawabnya pelan. Istrinya menghela napas panjang. Nada suaranya meninggi. "Setiap hari alasannya itu terus. Sampai kapan kita begini?" Anak mereka Raka mengintip dari balik pintu kamar. Seragam sekolahnya sudah mulai pudar. Ia ingin bicara, tapi memilih menunduk. Makan malam berlangsung dalam diam. Tidak ada canda, tidak ada suara sendok. Hanya rasa kecewa yang menggantung di udara. Malam itu Pak Darsa terbaring menatap langit-langit rumah yang retak. Angin dingin masuk lewat celah jendela. Di kepalanya satu pikiran berulang-ulang muncul. Kerja keras saja tidak cukup. Keesokan harinya di pasar, ia kembali melihat warung kopi sebelah dipenuhi pembeli. Uang berpindah tangan dengan mudah. Tawa terdengar ringan. Seseorang berbisik di dekatnya. Sekarang banyak yang pakai cara lain biar cepat kaya. Pak Darsa pura-pura tak mendengar. Namun kalimat itu tertanam kuat di pikirannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya bagaimana caranya berusaha lebih keras. Ia mulai bertanya, bagaimana caranya cepat? Dan sejak saat itu, arah hidup Pak Darsa perlahan berubah. Malam itu pasar lebih cepat sepi dari biasanya. Lampu-lampu warung satu persatu dipadamkan. Angin dingin berembus membawa bau tanah basah. Pak Darsa masih duduk di warungnya. Kopi di gelas sudah dingin. Pikirannya kosong, tapi dadanya terasa penuh. Seorang lelaki tua muncul dari arah gelap pasar. Langkahnya pelan. Bajunya hitam kusam.
seperti jarang tersentuh matahari. Ia duduk tanpa permisi. Wajahnya datar, matanya sayu namun tajam. "Buatkan kopi pahit," katanya singkat. Pak Darsa menurut. Tangannya sedikit gemetar saat menuang air panas. Entah kenapa, udara terasa lebih berat. Lelaki itu meminum kopinya perlahan. Tak meniup, tak mengeluh panas. Sebelum pergi, ia menatap Pak Darsa cukup lama, lalu berbisik pelan, "Kalau ingin warungmu ramai, biarkan siapapun minum tanpa membayar. Jangan bertanya siapa mereka, dan jangan pernah menolak." Pak Darsa terdiam. Ia ingin tertawa, tapi suaranya tak keluar. Lelaki tua itu bangkit, menghilang di balik gelap pasar. Aneh, tak terdengar langkah kakinya menjauh. Malam itu angin berputar pelan di warung. Lampu berkedip sesaat. Pak Darsa menelan ludah. Ia menutup warung dengan perasaan tak menentu. Di sepanjang jalan pulang, kata-kata lelaki tua itu terus terngiang. Dan tanpa ia sadari, sebuah pilihan telah diletakkan di depannya. Pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan malamnya, Pak Darsa membuka warung seperti biasa. Tak ada ritual, tak ada doa khusus. Hanya rasa penasaran yang diam-diam ia simpan. Belum lama lampu warung dinyalakan. Seorang pembeli datang, lalu 2, lalu 5. Dalam hitungan menit, bangku-bangku yang biasanya kosong terisi penuh. Pak Darsa tertegun. Belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang duduk rapi, wajah mereka pucat. Tatapan kosong. Tak ada yang berbincang satu sama lain. "Mau pesan apa?" tanya Pak Darsa dengan gugup. "Kopi," jawab mereka hampir bersamaan. Ia menyeduh kopi satu persatu. Anehnya, tak satu pun mengeluh. Tak menawar. Tak bertanya harga, satu persatu mereka minum. Lalu berdiri, pergi begitu saja. Tak ada uang di meja. Tak ada transaksi. Pak Darsa hendak memanggil, tapi langkah mereka terlalu cepat. Dan entah mengapa, ia memilih diam. Saat ia membuka laci warung, dadanya berdebar. Di dalamnya ada uang. Bukan receh, bukan sedikit. Pak Darsa menutup laci itu pelan. Menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Malam-malam berikutnya, kejadian itu terulang. Warungnya selalu ramai. Tak pernah ada yang membayar. Namun setiap pagi, uang selalu bertambah. Tapi ada hal-hal aneh yang mulai ia sadari. Tak satu pun pengunjung makan gorengan. Tak satu pun memesan minuman lain. Dan setiap jam 3 pagi, mereka semua menoleh ke arahnya. Dan tersenyum bersamaan. Senyum yang dingin. Kosong. Sejak malam itu Pak Darsa tak pernah lagi menunggu warung sampai benar-benar sepi. Karena di tengah keramaian itu, ia mulai merasa tidak sendirian, tapi juga tidak aman. Sejak warung kopi Pak Darsa selalu ramai, uang di rumah mulai terlihat. Laci tak lagi kosong. Istrinya tak lagi mengeluh soal belanja. Namun bersamaan dengan itu malam-malam mereka berubah. Istrinya mulai sering terbangun tengah malam. Dadanya sesak. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam mimpinya, ia melihat orang-orang duduk di warung kopi Pak Darsa. Mereka minum tanpa suara, lalu perlahan menoleh ke arahnya. Wajah mereka pucat, matanya hitam pekat, dan mulut mereka meneteskan cairan hitam seperti ampas kopi. Istrinya terbangun sambil menjerit. Sementara itu Raka mulai jatuh sakit. Tubuhnya panas tapi tangannya dingin. Ia sering mengigau. "Pak, mereka duduk di kamarku." Pak Darsa mengira itu hanya demam biasa. Ia membeli obat, memberi minum, lalu kembali ke warung seolah tak terjadi apa-apa. Namun bau aneh mulai tercium setiap malam. Bau kopi basi bercampur tanah basah. Bau yang tak bisa hilang meski rumah dibersihkan setiap pukul 3 pagi. Anjing-anjing di sekitar rumah melolong bersamaan. Angin berputar pelan di halaman. Lampu sering berkedip tanpa sebab. Istrinya memohon pada Pak Darsa, "Pak, hentikan warung itu. Aku merasa ini bukan rezeki yang baik." Pak Darsa terdiam. Ia menatap uang di tangannya, lalu menutup telinga.
Ini cuma cobaan, katanya singkat. Dan saat itulah, ia memilih uang. Di atas peringatan. Tanpa ia sadari, apa yang datang dengan mudah, tak akan pergi tanpa meminta balasan. Malam itu warung kopi Pak Darsa kembali penuh. Lebih penuh dari biasanya. Bangku yang dulu patah kini terisi rapat. Tak ada satu kursi pun kosong. Udara terasa berat, seolah pasar menahan napas. Pak Darsa berdiri di balik meja. Tangannya gemetar saat menuang kopi. Ia merasa semua mata tertuju padanya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Serentak, seluruh pengunjung berhenti minum. Sendok jatuh bersamaan. Suara logamnya nyaring, memecah sunyi. Mereka berdiri perlahan, mengelilingi Pak Darsa. Dari tengah kerumunan, muncul lelaki tua berpakaian hitam. Wajahnya sama seperti malam pertama mereka bertemu. "Kami sudah lama minum kopimu," katanya tenang. "Sekarang, giliran kamu yang membayar." Pak Darsa mundur. Napasnya terengah. "Kalian sudah bayar. Uangnya selalu ada." Lelaki itu tersenyum tipis. "Kami tidak membayar dengan uang." Lampu warung berkedip. Angin berputar kencang. Aroma kopi basi bercampur tanah kuburan memenuhi udara. Pak Darsa jatuh terduduk. Tubuhnya melemah. Matanya memutih. Pagi harinya, pasar kembali ramai seperti biasa. Namun warung kopi Pak Darsa tertutup rapat. Di dalamnya ia ditemukan meninggal di kursinya. Mulutnya menghitam oleh ampas kopi. Tangannya kaku menggenggam cangkir kosong. Tak ada lagi warung kopi, tak ada lagi uang haram. Karena pada akhirnya, setiap rezeki yang datang tanpa usaha akan menagih bayaran yang tak sanggup dibayar manusia. Tidak semua yang gratis itu berkah. Ada yang dibayar dengan air mata, dan ada yang dibayar dengan nyawa.